Suara jelas. Aman Ustaz. Suaranya tes online? Jelas? Jelas Ustaz. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu hujajil qailina, adapun ini itu menjelaskan argumen-argumen orang-orang yang berpendapat bitahrimis sama'i dengan mengharamkan musik, wal jawabi dan menjawab anha tentang hujajil qailin. Ihtaju berargumen siapa qailun biqaulihi, maksudnya qailun bitahrimihi. Orang-orang yang mengharamkan musik berargumen biqaulihi dengan firman Allah Ta'ala, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Surat Luqman ayat 6. Ya footnotan kan. Kitab alusna gitu. Kitab murah mawah. Kalau berkata siapa Ibnu Mas'udin, sahabat Ibnu Mas'ud wal Hasan al-Basri, wal Hasanu dan Imam Hasan al-Basriyu yang berbangsa Basrah, wa Nakhai dan Ibrahim an-Nakhai, wali-wali gede ta, radhiyallahu anhum. Innalah wal hadis, sungguhnya yang dimaksud lahwal hadis dalam ayat, huwa ya lahwal hadis itu al-gina'u, nyanyian. Jadi mereka berpendapat dengan ayat minan nasi may yashtari lahwal hadis. Lagi-lagi Imam Ghazali junior ini melawan senior. Hasan Basri itu senior ya. Tabi'in loh. Ibnu Mas'ud para sahabat malah. Warawat dan meriwayatkan siapa Aisyah itu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ana Nabiya kepada sungguhnya kanjeng Nabi SAW itu qala bersabda siapa kanjeng Nabi, innallaha sungguhnya Allah Ta'ala itu harrama mengharamkan siapa Allah al-qainata kepada budak perempuan yang bernyanyi, wa bai'aha dan menjual qai'ah, wa samanaha dan harganya qai'ah, wa ta'limaha dan mengajarkan qai'ah. Fanaqulu maka menjawab siapa kami? Nah, iya. Amal qainatu, adapun budak yang bernyanyi, budak perempuan yang bernyanyi, itu fal muradu maka adapun yang dimaksud biha dengan qainah itu al-jariyatu budak perempuan. Alati rupanya jariyah tugoni yang bernyanyi siapa jariyah? Lirijali bagi banyak laki-laki fi majlisi syurbi di majlisnya minum khamr. Makanya apa istilahnya ini masuk berarti pemandu karaoke, awas ya. Masuk ini. LC ini awas ini. Harramal qainah wa bai'aha wa samanaha wa ta'limaha wa berat. Waqad karena dan benar-benar telah menyebutkan siapa kami anagina al-ajnabiyati kepada sungguhnya nyanyiannya perempuan lain lil fusaki bagi orang-orang fasik, waman dan orang yukhafu yang dikhawatirkan alaihim apa minhum alaihim atas fusak apa al fitnatu dorongan zina itu haramun haram. Dan kami udah menjelaskan bahwa nyanyian wanita lain yang haram dilihat bagi orang-orang fasik dan orang yang ditakutkan dorongan fitnah atas diri mereka ya haram. Wahum adapun qailun itu layak siruna tidak bermaksud siapa qailun bil fitnati dengan hadis itu tidak bermaksud dengan hadis bil fitnati dengan dorongan zina ilama kecuali kepada perkara huwa yang adapun ma itu mahdurun diharamkan. Wa magina ujariyati adapun bernyanyi atau nyanyiannya wanita budak itu budak wanita. Adapun nyanyiannya budak wanita limalikiha bagi pemiliknya atau majikannya si jariyah ya fala yufhamu maka tidak bisa dipahami apa tahrimuhu mengharamkan hinaul jariyah min hadal hadisi dari hadis ini. Bali ghairi malikiyah bahkan itu boleh bagi selain pemiliknya jariyah sama uha adapun mendengarkan
jariyah inda adamil fitnati, ketika tidak ada dorongan zina. Bidalil 5, dengan dalil hadis ruwiya yang diriwayatkan apa ma fi sahihani dalam kitab Bukhari Muslim, gak tanggung-tanggung, min gina il jariyata ini yang kemarin itu, dari nyanyiannya 2 budak perempuan fi baiti Aisyah, di rumah Siti Aisyah, yang didengarkan oleh Kanjeng Nabi. Karena udah yakin adamil fitnah, tidak ada dorongan zina. Dah, jadi yang pertama adalah para orang-orang yang mengharamkan musik itu mengambil dalil dengan ayat wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Meskipun menurut para ulama besar Hasan Basri, Nakhoi, Ibnu Mas'ud, memang yang dimaksud lahwal hadis itu adalah zina gitu. Bahkan Siti Aisyah pernah bersabda meriwayatkan hadis Kanjeng Nabi, Allah mengharamkan budak perempuan yang bernyanyi, menjualnya, harganya, dan mengajarkannya. Tapi Imam Ghazali menjawab, yang dimaksud hadis tersebut, koinah yang diharamkan itu, menjualnya, harganya, adalah koinah yang bernyanyi bagi laki-laki di majelis khomer. Ya, pemandu itu ya. Karena kan biasanya kan kalau LC ya, kalau orang-orangnya fusak ya, yang nyewanya fusak itu pasti kan sambil minum gitu ya. Itu kebanyakan sambil minum. Bahkan tidak jarang juga yang plus. Wow, jelas haramnya. Gitu ya. Nah, fa'ama gina'ul jariyah, adapun budak perempuan yang nyanyi kepada majikannya, itu kan halal ya. Maka tidak bisa dipahami haram dari hadis tersebut. Masa haram ya? Majikannya kok begitu. Bahkan sudah jelas ada dalilnya, selain pemiliknya pun boleh mendengarkan musik dari budak perempuan itu selama tidak ada fitnah dorongan zina. Dengan dalil Bukhari Muslim, 2 jariyah bernyanyi di rumah Aisyah yang didengarkan oleh Kanjeng Nabi. Karena sudah jelas-jelas ada fitnah. Itu jawabannya. Wa amma syira'u lahwil hadis, adapun membeli itu lahwal hadis atau ucapan yang melalaikan, biddini dengan ganti agama, istiblalan karena mengganti bihi dengan lahwal hadis, liadilah untuk menyesatkan siapa man bihi dengan lahwal hadis ansabilillahi dari jalannya Allah, bahwa maka adapun syira'u lahwal hadis itu haram mazmumun yang dicela. Nah, adapun kalau memang niatnya untuk menyesatkan dari agama, dari jalan Allah, baru memang itu haram. Mazmumun yang dicela. Walaisa, dan tidak ada apa an-niza'u, perbedaan pendapat, itu fihi di dalam istibdalan bihi liyadillah. Semua sepakat, saya juga sepakat, kata Imam Ghazali. Kalau niatnya membeli lahwal hadis yang dimaksud dengan ayat Al-Quran tadi untuk menyesatkan, saya juga sepakat. Gak ada perbedaan pendapat ulama, itu haram dicela. Tapi sayangnya walaisa, tidak ada apa kulu ginain, setiap nyanyian itu badalan menjadi ganti anidini dari agama. Sayangnya setiap nyanyian itu tidak selalu menyesatkan, mengganti agama, tidak. Mustaro yang bisa dibeli apa bihi dengan din, wa mudilan, dan menyesatkan andinillahi ansabilillahi dari jalan Allah. Karena kita tahu sebagian musik itu juga bisa membuat wajdu yang bagus begitu ya. Wa huwa adapun mana tadi? Syira'ul lahwil hadis biddini istibdalan liadillah, itu al-muradu yang dimaksud fil ayati, dalam ayat tadi. Nah, barulah ilatnya ketemu ya. Ilatnya untuk menyesatkan. Lahwal hadis untuk menyesatkan. Walau qoro'a, seandainya nih ada orang baca siapa man al-Qur'ana, kepada Quran sekalipun, dengan tujuan liyadillah untuk menyesatkan siapa man bihi dengan Quran, banyak ya. Ansabilillahi dari jalan Allah, lakana maka ada apa Quran itu haram. Kalau sama-sama untuk menyesatkan pakai Quran, banyak itu. Ya, itu ya jangankan pakai lagu, pakai Quran aja juga haram.
Dalam misalkan begini ya, warka umar rokiin merokolah dengan orang-orang yang padahal maksudnya kan sholatlah beserta orang-orang sholat. Kalau tujuannya untuk menyesatkan, ya jangankan pakai lagu, pakai Quran aja haram. Bahkan double haramnya begitu. Atau misalkan nih tahun depan tahun politik misalkan ya, untuk menjatuhkan istilahnya partai politik yang musuhnya, saingannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Jangan mendekati pohon ini. Nah, janganan pakai lagu kalau tujuannya untuk menyesatkan, ya haram bahkan double begitu. Jangan mendekati pohon ini ya. Yang dimaksud ke Nabi Adam jangan mendekati pohon khuldi. Ini malah jangan mendekati partai politik yang lambangnya pohon. Wah, bahaya. Jangankan pakai lagu, pakai Quran aja kalau tujuannya liyadillah, nggak ada perbedaan pendapat. Haram. Hukia diceritakan an ba'dil munafikina dari sebagian orang-orang munafik, apa anahu sungguhnya ba'dil munafikin itu karena ada siapa ba'dul munafikin itu ya pernah mengimami. Itu ya mengimami siapa ba'dul munafikin annasa kepada manusia wala yaqra'u dan tidak membaca siapa ba'dul munafikin ila surat abasa kecuali kepada surat abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. 5 karena alasan fiha yang ada di dalam surat isinya minal itabi dari mencela ma'a Rasulillahi beserta kanjeng Nabi SAW. Fahama maka ingin membunuh siapa Umaru Sayyidina Umar. Biqatlihi dengan membunuh ba'dul munafikin. Jadi di Madinah dulu ada orang-orang munafik yang mengimami sholat. Kalau baca sholat itu suratnya abasa wa tawalla. Itu kan abasa wa tawalla memang celaan Allah kepada kanjeng Nabi. Karena lebih mementingkan para pembesar Quraisy daripada Ibnu Maktum yang buta, yang ingin minta nasihat dengan ikhlas. Ari Quraisy pedah barenghar, pedah istilahnya punya pengaruh besar. Itu lebih kanjeng Nabi perhatikan daripada Ibnu Maktum yang ikhlas, buta, sampai-sampai kanjeng Nabi waktu itu kesel. Atuh, orang teh karena kesehatan Quraisy gitu kan. Itu dicela sama Allah. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Nah, kanjeng Nabi abasa mengkerut wajahnya dan mengok tawala, jadi istilah berpaling, lebih memilih Quraisy ketika anja'ahul a'ma, ketika orang buta datang kepadanya, yaitu Ibnu Ummi Maktum. Ya, sahabat Ibnu Ummi Maktum yang buta itu. Begitu ya. Nah, orang munafik ini baca abasa wa ta'ala tujuannya untuk ngejek kanjeng Nabi, nyindir dalam sholat, tanggung-tanggung. Tina sholat, nyindir, ngejek kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Niatnya menghina kanjeng Nabi. Rakaat kedua tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Hayo wa abasa wa tawalla. Karena niatnya mencela mengejek kanjeng Nabi. Sayyidina Umar bangkit. Hayang ngabunuh goblok ya. Ayo nu baca abasa wa tawalla ya niat naon dia ke kanjeng Nabi. Wara'a dan meyakini siapa ba'dul munafikin fi'lahu kepada pekerjaannya. Ulangi. Siapa Umar? Wara'a maka meyakini siapa Umar fi'lahu kepada pekerjaannya ba'dul munafikin, perbuatannya ba'dul munafikin haraman kepada haram. Sayyidina Umar meyakini itu haram sehingga ingin membunuhnya. 5 karena alasan fihi yang ada di dalam isinya minal idlali dari menyesatkan. Fal idlalu maka adapun menyesatkan bisyiri dengan syair wal gina dan nyanyian itu aula lebih utama bitahrimi dengan diharamkan. Jadi nggak ada perbedaan pendapat kalau memang tujuannya untuk menyesatkan. Ya. Yang aku bahas, yang aku jawab, yang aku bantai, gitu ya, kata Imam Ghazali, adalah ketika apa tadi qainah yang dipahami
umum. Jadi budak perempuan yang dipahami umum, pokoknya budak perempuan. Oh, keheula Imam Ghazali. Ya, maksud hadis itu adalah koinah yang nyanyi di hadapan laki-laki pada majelis khomer. Ya, kalau kepada majikannya, kalau bahkan kepada bukan pemiliknya begitu, itu boleh selama tidak ada fitnah. Dalilnya Bukhari Muslim gak tanggung-tanggung. Kanjeng Nabi mendengarkan nyanyiannya dua jariyah di rumah Aisyah begitu. Wahtaju, nah nu kedua ya. Dan berargumen siapa qailun bitahrimi sama biqaulihi dengan firman Allah lagi. Ta'ala mahaluhur siapa Allah afamin hadal hadis ya jibun ta'jibun ta'jabuna wa tadhakuna wa la tabkuna wa antum samidun. Afamin hadal hadisi, apakah dari Quran ini ta'jabuna heran siapa kalian, wa tadhakuna dan tertawa siapa kalian, wala tabkuna dan tidak menangis siapa kalian. Nah, karena Quran maneh heran, malah seserian, malah tenangis. Wa antum hanya adapun kalian itu samiduna, orang-orang yang bernyanyi. Ngado nyanyi gitu. Ai kana Quran cecerik, ai kana nyanyi, wah rame pinu Blackpink. Kala berkata siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anha, huwa adapun samidun itu artinya samidun kata Ibnu Abbas itu alginau nyanyian. Bilu goti himyaro dengan bahasa himyar, dengan bahasa kaum himyar. Yakni bermaksud siapa Ibnu Abbas as-samada kepada nyanyian. Fanaqulu maka berkata, menjawab siapa kami? Ibnu Abbas dilawan. Yang bagi seharusnya apa ayu haroma diharamkan, apa adohku tertawa, wa adamul bukai dan tidak menangis, aidon halnya juga. Lamun gitu, cenah gitu. Lamun nyanyian diharamkan, atuh cerik jeung teu cerik jeung seuri nage kuduna diharamkan. Li anal ayata karena sungguhnya ayat itu tastamilu mengandung atau sepaket apa ayat alaihi atas dohku adamul buka. Benar-benarnya luar biasa. Imam Ghazali. Lamun eta dipake dalil ngaharamkeun musik, famin hadal hadisi tajabuna wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun, atuh lain hungkul musik nu haram. Seserian ya, jeung ceurik, jeung teu ceurik oge diharamkeun. Jadi ngadengkeun Quran ya, teu ceurik haram. Ngadengkeun Quran seserian ya jelas haram. Ieu nu teu ceurik hese tah. Haram, bisa paket. Kalau musik diharam, nah begitu. Itu luar biasa Imam Ghazali. Fa in kila maka jika dikatakan apa inadzalika sungguhnya haram itu maksusun dikhususkan bidohki dengan tertawa saja. Kalau tertawa kan masuk akal ya. Quran dibacakan kemudian tertawa haram masuk akal. Alal muslimina atas orang-orang Islam li islamihim karena Islamnya muslimin. Fahadza maka adapun gina aidan hanya juga itu maksusun dikhususkan bi asy'arihim dengan syair-syairnya kufar. Wa ginaihim dan nyanyiannya kufar bima'radil istihza'i dalam suasana menghina atau istilahnya meremehkan bil muslimina dengan orang-orang muslim. Kama qala sebagaimana berfirman siapa Allah taala wa syu'ara'u adapun orang-orang yang bersyair itu ya tabi'u mengikuti hum kepada syu'ara siapa al-ghawuna orang-orang sesat warada dan menghendaki siapa Allah bihi dengan syu'ara al-kufari kepada penyairnya orang-orang kafir. Walam ya dulu dan tidak menunjukkan apa dalika itu syu'ara yattabi'uhumul ghawun ala tahrimin nazmi syi'ri atas haramnya menadzamkan syair fi nafsihi dalam sejatinya syair. Dulu nih agak susah dipahaminya nih. Fa in kila inna dzalika mahsusun bidohki al muslimin bi islamihim. Dulu ya. Mikir hal
Halo, Ustadz. Ya, sebentar lagi mikir dikit nih untuk yang fa'in kila. Iya, takutnya ke mute. Oke, Ustadz. Apa? Waroda bihi syu'ara al-kuffar walam yadul dzalika ala tahrimin adz-syiri fi nafsihi. Ini analogi sebetulnya ya, cuman titik persamaannya belum ketemu nih. Mereka berhujah dengan firman Allah mengharamkan musik itu. Afamin hadal hadis tadi kan udah dijawab ya, panakulu. Kalau musiknya haram maka tidak nangis dan tertawanya juga haram begitu. Kemudian jika dikatakan lagi, dibantah lagi, haram itu hanya untuk tertawanya saja bagi orang-orang muslim. Fahada aidan mahsusun biasy'arihim. Kayaknya kudu rada nyantai ya mah. Di skip dulu dah, fa'in kila di PR-in dulu. Biar gak terlalu malam. Nanti pas di sela-sela udah selesai wallahu alam kita mikirin yang fa'in kila ya. Lanjut dulu ya. Itu analogi sebetulnya, cuman belum ketemu titik persamaannya. Wahtaju selanjutnya, dan berargumen siapa qailun bima dengan hadis. Dengan hadis ruya yang diriwayatkan, yang meriwayatkan, rawa berarti. Yang meriwayatkan siapa Jabirun, sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Anahu rupanya sungguhnya Kanjeng Nabi SAW itu qala bersabda siapa Kanjeng Nabi, karena ada siapa iblis itu awaluman. Yang pertama kali, orang yang pertama kali naha yang meratapi siapa man? Yang meratapnya. Wa awaluman dan paling pertamanya orang tagonai yang bernyanyi siapa man. Jadi Kanjeng Nabi bersabda, iblislah yang pertama kali meratap, ya, menjerit-jerit, ya, dan yang pertama kali bernyanyi. Itu misalkan dijadikan dalil untuk mengharamkan musik. Fakor jamaah maka benar-benar telah mengumpulkan siapa Kanjeng Nabi bainan niyahati di antara menjerit, meratapi, wal ginai dan nyanyi. Kulna menjawab siapa kami, la jaroma maka pasti. Kamastusnia sebagaimana dikecualikan minhu dari niyahah, minhu dari niyahah atau kamaknya, kama sebagaimana perkara boleh. Ustusnia yang dikecualikan minhu dari ma apa niyahatu Dauda, ratapannya Nabi Daud itu kan dipuji malah. Waniyahatul muzlimi dan ratapannya orang-orang yang berdosa ala khotoyahum atas kesalahannya atau dosanya muzlimin, fakadzalika maka begitu juga dikecualikan, yustasna dikecualikan apa algina unyanyian ala diuradu yang dikehendaki bihi dengan gina apa tahrikus sururi menggerakkan rasa bahagia, wal huzni dan sedih, wasyauki dan rindu, haitsu yubahu sekiranya diperbolehkan apa tahrikuhu menggerakkan surur, huznun, syauk yang mana mengikuti hukumnya. Balkama bahkan kamastusnia sebagaimana dikecualikan apa ginaul jariyata ini nyanyiannya dua budak perempuan kemarin yaumal idi pada hari raya fi baiti Rasulillah di rumah Rasulullah SAW wagina uhuna dan nyanyiannya Nisa inda kudumihi ketika datangnya Kanjeng Nabi ketika hijrah alaihi salatu wassalam bikaulihina dengan ucapannya Nisa rupanya tola al-badru alaina min saniyatil wadah. Tola telah muncul siapa al-badru Kanjeng Nabi yang bagai rembulan alaina atas kita min saniyatil wada'i dari daerah Saniyatil Wada, dari gunung Saniyatil Wada. Gampang ya? Memahami yang ini gampang. Kemudian mereka juga berargumen bahwa musik itu haram dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir, karena iblis awaluman naha wa awalan tagonna. Iblis itu yang pertama kali nyanyi, yang pertama kali meratapi. Jawabannya Imam Ghazali, sebagaimana ratapan Daud itu dikecualikan dari yang diharamkan karena hadis ratapan Daud itu adalah pujian, ya.
Maka nyanyian juga ada yang dikecualikan, yaitu nyanyian yang menggerakkan gembira, sedih, rindu, di mana rindunya boleh, sedihnya boleh, gembiranya juga boleh. Intinya karena ada ratapan yang dikecualikan dari haram, juga ada gina yang dikecualikan dari haram, gitu. Paham nggak? Bisa? Sekali lagi ya, pelan-pelan. Orang-orang yang mengharamkan musik ini menjadikan hadis yang diriwayatkan Jabir bunyinya, iblislah yang pertama kali bernyanyi, iblislah yang pertama kali meratapi, ya, meratapi yang ngeluh begitu ya. Maka jawaban Imam Ghazali, ada ratapan yang dikecualikan dari haram, malah dipuji, yaitu ratapannya Nabi Daud. Kalau ratapan saja ada yang dikecualikan, maka musik juga ada yang dikecualikan. Gitu loh. Yaitu musik yang menggerakkan bahagia di mana bahagianya boleh, ya, sedih yang sedihnya boleh, apa tadi, rindu yang rindunya boleh, gitu. Enak ya? Enak. Bahkan dikecualikan nyanyiannya budak perempuan. Itu kan lebih parah lagi karena jariyah kan ada dalilnya lagi yang mengharamkan. Al-qainatu tadi. Al-qainatu innallaha yahharrama al-qainah wa bai'aha wa samanaha. Itu kan lebih parah lagi. Jariyah soalnya yang nyanyinya, yang ada hadis lain yang mengharamkan, yang mendukung keharamannya gitu. Bahkan itu juga dikecualikan gitu. Apalagi nyanyian juga dikecualikan. Dah. Wataju dan berargumen lagi siapa qailun bima dengan hadis rawa yang meriwayatkan siapa Abu Umamah anhu dari kanjeng Nabi SAW, annahu rupanya kanjeng Nabi SAW itu qala bersabda siapa kanjeng Nabi, ma rafa'a tidaklah mengeraskan siapa ahadun seseorang sautahu kepada suaranya ahad biginain dengan nyanyian ila ba'atha melainkan mengutus siapa Allah lahu kepada si ahad syaitona ini kepada dua setan ala mangkibaihi atas dua pundaknya si ahad yadribani yang memukul siapa syaitonani bi'aqobihima dengan lehernya, leher belakang akibaih bi'aqobihima dengan leher belakangnya si bukan ya, dengan apa, syaitonani. Coba nanti cek ininya, tungkak itu apa ya, tungkak bi'aqobihima dengan tungkaknya syaitonani ala sodrihi atas dadanya si ahad hatta yumsika sehingga menahan atau berhenti siapa si ahad. Apa aqob, coba aqobihim apa aqobun aqob coba biar lebih ini yakin. Aqob juga. Sebentar. Aqobun ismunnya, cari yang dalam kurung ismun. Aqob ashabul ladzi tu'malu minhul autar.
Ya, azmun muakhorul qadam. Ya betul, tumit ya. Tumit ya. Nah, bi'aqabihima dengan tumitnya syaitonani ala sadrihi atas dadanya si Ahad ayumsika sehingga berhenti siapa? Si Ahad. Pacul. Nah, ini kan hadisnya juga soreh ya. Hadisnya soreh. Mungkin ya mereka yang mengharamkan musik pakai hadis ini. Dijawab oleh Imam Ghazali, kulna berkata siapa kami? Huwa adapun hadis tersebut itu munazalun diarahkan ala ba'di anwa'il ginai atas sebagian macam-macamnya nyanyian. Ala dirupanya gina kodamna yang telah mendahulukan siapa kami? Keterangannya, hu kepada gina, wahu adapun aladzi kodamnahu itu aladzi gina yuhariku yang menggerakkan apa gina minal qalbi dari hati. Ma kepada perkara huwa yang adapun ma itu muradus syaitani tujuannya setan. Isinya minasyahwati nyatanya dari syahwat wa iskil makhlukina dan mencintai makhluk. Itu yang bikin syahwat atau fitnah dorongan zina. Wa amama adapun nyanyian gina yuhariku yang menggerakkan apa ma asyauqa kepada kerinduan ilallahi kepada Allah awis surura atau kebahagiaan bil idi dengan hari raya au hudusil waladi atau lahirnya anak, au kudumil ghaibi atau datangnya orang yang hilang. Fahada maka adapun gina yang yuhariku syauq ilallah ila akhirih, kuluh ya semuanya hada, itu yudodu berlawanan apa hada kulluhu murada syaitani kepada tujuannya setan. Karena setan tidak mau hamba itu cinta kepada Tuhannya. Maka nyanyian yang menggerakkan kerinduan kepada Allah kan tidak sesuai dengan kehendak setan. Maka nyanyian yang seperti itu justru tidak masuk ke dalam ancaman hadis tadi. Bidalil kisahil jariyata ini dengan dalil kisahnya dua budak, lagi-lagi ini kuat ya, Bukhari Muslim soalnya. Bidalil kisahil jariyata ini dengan dalil kisahnya dua budak perempuan, wal habasyati dan kaum Habasyah yang bernyanyi-nyanyi, yang berjoget-joget, wal akhbari dan beberapa hadis alati rupanya akhbar nakolna yang telah menukil siapa kami hak kepada akhbar minasihai dari kitab-kitab hadis sahih. Fatajwizu maka adapun memperbolehkan fi maudiin dalam tempat wahidin yang satu itu nasun menjadi dalil nas fil ibahati dalam memperbolehkan. Wal man'u adapun mencegah fi alfi maudiin di 1000 tempat itu muhtamilun memungkinkan litakwili kepada ditafsiri wa muhtamilun dan memungkinkan litanzili kepada diarahkan. Nah, ini kaidah ini ilmu baru ini. Kalau ada dalil yang memperbolehkan hanya satu saja, itu dalil nas dalam memperbolehkan di semua kasus. Tapi kalau ada dalil yang melarang, meskipun dalam 1000 tempat, ya, dalam 1000 keadaan, itu masih mungkin untuk diarahkan atau ditakwil. Satu dalil yang menjelaskan boleh, cukup dikiaskan ke berbagai kasus, tapi satu dalil yang menjelaskan larangan, meskipun 1000, itu masih mungkin ditakwil. Itu keren. Imam Ghazali yang bilang tuh. Iya diarahkan. Wa amal fi'lu adapun perbuatan itu fala ta'wila maka tidak ada takwil itu maujud lahu bagi fi'lu apalagi ini dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menontonnya, Kanjeng Nabi mendengarnya jariyah. Itu nggak bisa ditakwil perbuatan itu. Kalau tadi kan yang dipakai kan hadis, ucapan. Marofa'a ahadun sautahu. Itu kan ucapan. Ini larangan ucapan lagi. Ini masih bisa ditakwil meskipun 1000. Tapi lawannya adalah perbuatan Kanjeng Nabi. Oh nggak bisa ditakwil gitu. Id ma haruma fi'luhu innama yahilu. Id ma karena adapun perkara haruma yang haram apa fi'luhu melakukan ma itu innama yahilu
hanya bisa halal apa mak bi'aridil ikrohi, dengan perkara baru berupa dipaksa, fakot hanya saja. Karena perbuatan yang haram dilakukan hanya boleh ketika dipaksa. Ya, Kanjeng Nabi gak mungkin dong melakukannya kalau haram gitu. Gak bisa ditakwil. Bisa ditakwil hanya kalau dipaksa saja. Paham nggak? Hal yang nggak boleh dilakukan itu bisa halal hanya dipaksa. Dipaksa, misalkan haram minum nih. Minum kan haram. Itu bisa jadi halal kalau dipaksa minum gitu. Dicekok. Jadi perbuatan intinya nggak bisa ditakwil. Kalau perkataan meskipun 1000 itu masih bisa ditakwil. Apalagi yang melarang itu. Kalau memperbolehkan satu aja itu bisa dikiaskan ke berbagai kasus. Tapi kalau perbuatan nggak bisa ditakwil. Wama adapun perkara ubiha yang diperbolehkan apa fi'luhu melakukan ma yahrumu itu haram apa ma bi'awarido dengan banyak perkara baru atau faktor baru katsirotin yang banyak. Adapun asalnya diperbolehkan ya, kemudian bisa haram dengan banyak faktor begitu. Hatta niyatu sehingga niat wal maksud wal kusudu dan ya tujuan. Berarti bi awarido kasiratin hatta niyati. Hatta termasuk huruf ataf. Hatta niyati sehingga niat wal kusudi dan tujuan. Perkara yang haram dilakukan bisa jadi boleh kalau dipaksa. Tapi yang asalnya boleh jadi haram itu banyak penyebab. Asalnya haram jadi boleh, cuma satu penyebab, dipaksa doang. Asalnya boleh jadi haram, itu banyak penyebabnya. Kemudian Kanjeng Nabi kan melakukannya. Mendengar dan melihat, menonton. Habasyah, mendengar Jariyah. Asalnya boleh. Kalau jadi haram, itu hanya satu jalan. Kanjeng Nabi dipaksa, dan nggak mungkin. Ya, tapi asalnya boleh jadi haram, ya itu banyak faktor yang menyebabkan jadi haram, sampai niat, sampai tujuan jadi haram. Ini masih banyak ya, wahtaju ini masih banyak. Satu lagi aja, wahtaju dan berargumen lagi siapa qailun bima dengan hadis rawa yang meriwayatkan siapa Uqbah bin Amir ana nabiyya bahwasanya Kanjeng Nabi SAW itu qala bersabda siapa Kanjeng Nabi kullu syai'in adapun segala sesuatu yalhu yang membuat lalai yang lalai bihi dengan syai'in siapa syai'in itu batilun batil illa ta'dibuhu kecuali mengajar adabnya atau melatihnya si rajul farosahu kepada kudanya si rajul waromi dengan panahnya si rajul wa mula'abatuhu dan mesra-mesraannya si rajul limratihi kepada istrinya si rajul. Setiap perkara yang melalaikan itu batil kecuali melatih kuda, kecuali latihan panah, kecuali mesra-mesraan dengan istri. Meskipun itu melalaikan, tapi itu tidak melalaikan. Begitu maksudnya tidak dianggap batil. Berarti kan musik nggak masuk ya ke dalam pengecualian ini. Berarti masuk ke kullu syai'in batilun. Ya. Nah kemudian kulna menjawab siapa kami. Faqauluhu maka adapun ucapannya Kanjeng Nabi rupanya batilun, lagi-lagi sama dengan jawaban Imam Syafi'i tadi, itulah ya dulu tidak menunjukkan apa batilun. Tidak menunjukkan apa batilun. Alat tahrimi atas diharamkan. Bal ya dulu bahkan menunjukkan apa batilun ala adamil faidati atas tidak adanya faidah. Pokok diusalamu dan benar-benar telah diterima apa zalika itu batilun layat dulu ala tahrim. Ala anat talahiyah atas sungguhnya melakukan hal yang lahun, melakukan hal yang tidak ada
faidahnya atau yang melalaikan, binazri dengan melihat ilal habasyati kepada kaum Habasyah, itu khorijun keluar an hadhihi salasati dari 3 perkara yang dikecualikan. Walaisa dan tidak ada apa nadru ilal habasyah itu biharomin haram. Dan sudah diterima bahwa tadi nonton Habasyah itu nggak masuk kan kepada 3 pengecualian ini. Mungkin yang Nabi melakukannya, ya, maka jelaslah tidak haram. Bal yulhaqu bahkan disamakan. Tetapi bisa disamakan bil mahsuri dengan hal yang ringkas. Apa ghairul mahsuri? Selain perkara yang bisa diringkas. Kiasan dengan dalil kias. Kakaulihi seperti sabdanya Kanjeng Nabi SAW, la yahillu dumri'in muslimin illa bi ihdasalasin. La yahillu tidak halal siapa apa damumri'in ya. Darahnya seseorang muslimin yang muslim illa bi ihdasalasin kecuali dengan salah satu dari 3. Fainahu karena sungguhnya kelakuan itu yulhaku disamakan bihi dengan ihdasalasin aparobiun yang keempat, wa khamisun dan yang kelima. Pakadalika maka begitu juga yulhaku mula abatul mraatihi. Adapun bermesraan dengan istrinya si rajul, itulah faidata, tidak ada faidah itu maujud lahu bagi bagi si rajul boleh ila taladuda kecuali hanya enak-enakan. Wa fi hadza dan itu di dalam mula abatum raatihi dalilun adapun dalil ala anna tafarruja atas sungguhnya menghilangkan ini ala anna tafarruja atas sungguhnya berusaha bahagia mengambil kebahagiaan fil basatini di kebun-kebun wa sama'i aswati tuyuri dan mendengar suara burung wa anwa'il mudda aba apa itu wa anwa'il mudda abati dan seluruh macam permainan mimma dari perkara yalhu yang lalai bihi dengan masyapa rajul seorang laki-laki itulah yahrumu tidak haram alaihi atasi rajul. Ulangi, itulah yahrumu tidak haram alaihi atasi rajul apa syai'un sesuatu minha dari itu tafarruj fil basatin ila akhirih. Wa in jaza meskipun boleh apa wasfuhu mensifati syai'in minha di anahu dengan sungguhnya syai'in minha itu batilun batal atau ini tidak ada manfaatnya. Selanjutnya, orang-orang yang mengharamkan musik berargumen dengan hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir bahwasanya setiap sesuatu yang melalaikan seorang laki-laki maka adalah batil kecuali melatih kuda, memanah dan bermesraan dengan istri. Jawabannya sama dengan jawaban kepada Imam Syafi'i bahwa kata-kata batilun di situ tidak menunjukkan atas haramnya sesuatu. Bahkan hanya menunjukkan tidak adanya faidah. Sudah kita terima bahwa lalai dengan melihat atau menonton Habasyah Kanjeng Nabi itu kan tidak masuk ke dalam 3 kategori yang dikecualikan ini. Tapi nggak haram. Ya. Nah, dari sini nih. Bahkan perkara yang bisa dihitung, ya, itu bisa disamakan kepadanya perkara yang tidak bisa dihitung. Contohnya, sabda Kanjeng Nabi, darah seorang Islam tidak halal kecuali dengan salah satu dari 3. Ya, itu kan bisa dihitung ya. Nah, yang tidak bisa dihitung ini bisa dikiaskan kepada yang bisa dihitung. Nah, karena bisa saja ada perkara yang keempat, ada yang perkara yang kelima yang menyebabkan darahnya halal gitu. Begitu juga bermesraan dengan istri itu tidak ada faedahnya kecuali hanya untuk senang-senang. Maka dari sini bisa dipahami bahwa berusaha gembira di kebun-kebun dengan mendengar suara burung dan macam-macam permainan yang melalaikan itu tidak haram sesuatu dari semua itu
meskipun bisa disifati dengan batil gitu. Artinya dengan kata-kata batil itu intinya tidak menunjukkan haram, tapi hanya untuk la faidata fi, yang nantinya hubungannya bisa menggugurkan persaksian dan menurunkan harga diri. Hanya sekedar itu kalau muadzabah ya, kalau rutin begitu. Dah, wahtaju wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.